Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan siang ini Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama melalui layanan Zoom secara online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mengenal betapa indahnya syariat Islam. Dan tidak lupa kita menyampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada panitia kajian, teman-teman yang ada di PTPN Regional 1 yang memfasilitasi kita untuk belajar bareng di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan pahala bagi semua yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan dan edukasi bagi kaum muslimin. Kali ini kita akan belajar tentang persiapan apa yang perlu kita lakukan ketika kita akan berjumpa dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Memang manusia ketika dia merasa bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang istimewa, dia akan lakukan persiapan yang lebih panjang. Anda bisa lihat bagaimana orang kalau mau berangkat haji, begitu sudah ada panggilan bahwasanya tahun ini Anda masuk daftar kuota untuk berangkat haji. Masya Allah, dia bisa persiapannya sampai 2-3 bulan sebelumnya. Beli ini, termasuk persiapan fisik. Kemudian orangnya olahraga dulu, jalan jauh, berlatih untuk bagaimana agar nanti bisa kuat fisik ketika haji. Termasuk juga persiapan di sana nanti ada apa, sehingga dia persiapan beberapa alat, bahan maupun benda-benda tertentu yang dibutuhkan ketika haji. Karena mereka sadar bahwasanya ibadah haji ini mungkin hanya akan sekali dia jalani seumur hidup. Hal yang sama juga dilakukan oleh para jamaah umroh. Begitu beliau sudah mendaftar umroh, dia akan persiapan mungkin sepekan atau 2 pekan sebelumnya. Sebagai tanda bahwasanya dia ingin umroh ini sukses, dia ingin umroh ini berhasil. Dan belajarnya juga lama. Kadang manasik tidak hanya sekali, bisa manasik sampai 3-4 kali. Ada yang haji itu manasiknya sampai 10 kali. Umroh manasiknya 2-3 kali. Dia ingin belajar mengenal semua yang dia butuhkan ketika di sana. Maka kebayang nggak ketika kita mau ibadah sholat, kita mau ibadah puasa, seharusnya kita punya sikap yang sama. Cuman barangkali karena sholat dan puasa ini orang tidak harus safar, maka nampaknya persiapannya tidak sehebat ketika persiapan haji dan umrah. Tapi apapun itu, kita menghendaki ibadah kita di bulan Ramadan adalah ibadah yang sukses, yang berhasil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam sebuah ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, milikilah ilmu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahwasanya ilmu itu harus didahulukan sebelum orang bicara dan sebelum orang beramal. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga Allah ajarkan kalau orang ingin punya landasan tauhid, dia harus berilmu terlebih dahulu. Fa'lam, ketahuilah. La ilaha illallah. Baik. Sehingga disinilah arti penting sebuah edukasi sebelum kita menjalani aktivitas apapun, terutama aktivitas ibadah. Karena tentu saja
ketika seseorang tidak memahami bagaimana cara menjalankan ibadah itu dengan benar, dan apa saja potensi yang membahayakan ibadah tersebut, mungkin seseorang tidak akan bisa maksimal dalam melakukannya. Baik, kali ini kita akan melihat persiapan yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim menjelang datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut di sini adalah kiat sukses Ramadan. Agar nanti ketika kita menjalani ibadah di bulan Ramadan kita bisa lebih berhasil. Sekarang kita akan lihat. Yang pertama, sambutan yang diberikan Nabi SAW ketika Ramadan itu datang. Dan ini membuktikan bahwasanya Ramadan itu istimewa. Sehingga Rasulullah SAW sampai memberikan sambutan, menunjukkan nilai istimewanya bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailun khairum min alfi syahr. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dijauhkan, tidak mendapatkan kebaikannya, berarti dia betul-betul diharamkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Itulah Lailatul Qadar. Baik. Di sini contoh bagaimana motivasi yang diberikan Nabi SAW bagi para sahabat ketika Ramadan datang. Sehingga boleh tunjukkan ada apa di bulan Ramadan dan bagaimana nilai istimewa bulan Ramadan. Nilai istimewanya satu. Bulan ini bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi kalau sekarang orang lagi sibuk pusing ngalap berkah, yang benar itu di mana? Ngalap berkah, nyari berkah. Orang kan sekarang sejak dulu juga sama. Mereka pingin ngalap berkah. Ada yang ngalap berkah dengan usap-usap tembok. Ada yang ngalap berkah usap-usap kuburan. Ada yang ngalap berkah dengan nyari tanah daerah tertentu. Ini Ramadan. Dikatakan Nabi SAW yang sudah pasti bulan berkah. Nah, terus gimana bentuk saya ngalap berkah di bulan Ramadan? Kau banyak beribadah di situ, menjadi orang soleh ketika Ramadan, bagian itulah yang akan membuat kau bisa mendapatkan keberkahan. Karena inti dari keberkahan adalah seseorang ketika mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan ketenangan batin, kenyamanan, ketika dia berada di area tertentu, di bulan tertentu atau di tempat tertentu. Ini yang pertama. Bulan Ramadan disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang kedua, Nabi SAW menegaskan di bulan Ramadan Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda. Lalu Allah menegaskan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah melihat bulan, maksudnya adalah hilal ketika Ramadan, falyasum, hendaknya dia kerjakan puasa. Yang ketiga, yuftahu fiha abwabul jannah. Di Ramadan dibukakan pintu surga. Sehingga ketika pintu surga itu dibuka, memberi peluang besar, ketaatanmu akan mengantarmu ke surga. Berarti di bulan yang lain gimana, Pak? Wallahu alam. Yang jelas penegasannya di sini, Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Artinya memberikan motivasi bahwasanya ketaatan kamu, ibadah kamu bisa mengantarmu ke surga. Sama seperti misalnya presiden buka istana. Siapapun boleh masuk.
proposal apapun boleh diajukan. Berarti peluang terbesar proposal bisa masuk adalah ketika istana dibuka. Di momen yang lain istana nggak dibuka. Hanya ada pintu kecil atau pintu khusus, yang lainnya ditutup misalnya. Sehingga dari sinilah kita mendapatkan motivasi dari Nabi SAW. Pada saat pintu surga dibuka ketika Ramadan, ini memberikan motivasi, peluang besar. Ibadah yang kau kerjakan akan mengantarkanmu ke surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga ketika pintu-pintu neraka ditutup, memberikan harapan bagi kaum muslimin yang punya dosa, yang punya maksiat, bertobatlah. Peluang besar dosamu akan diampuni oleh Allah sehingga tidak mengantarkan kamu ke neraka. Maka Ramadan adalah bulan di mana orang bisa menghapus dosanya. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan dibelenggu. Nah, ini ngasih motivasi kepada kita, peluang untuk berbuat maksiat jadi lebih kecil. Dan motivasi untuk berbuat taat jadi lebih besar. Karena setan dibelenggu, sehingga lebih sulit untuk menggoda. Walaupun dalam hal ini ulama beda pendapat, ketika setan itu dibelenggu, apa yang bisa dilakukan oleh setan? Karena banyak pertanyaan, jika setan dibelenggu ketika Ramadan, kenapa masih ada perbuatan maksiat ketika Ramadan? Ada yang memberikan jawaban. Setan dibelenggu, tapi dia masih punya kemampuan untuk membisikkan dengan lisan. Tapi mungkin dia tidak lebih dekat. Dia dibelenggu. Ini makna yang pertama. Ada yang mengatakan bahwasanya setan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Karena yang dibelenggu adalah maradatus syayatin. Setan-setan yang kelas besar. Setan kelas kakap. Sedangkan setan kelas teri, setan kelas kecil-kecil, mereka masih dilepas. Dan mereka banyak manusia yang kalah dengan setan kelas teri. Pendekatan yang ketiga, kenapa masih ada perbuatan maksiat padahal setan dibelenggu di bulan Ramadan? Karena sumber maksiat terkadang berasal dari hawa nafsu. Sehingga dengan sebab hawa nafsunya itulah, kemudian dia pengen berbuat maksiat. Di posisi ketika dia tidak diganggu oleh setan. Maka di bagian ini, seorang hamba masih pengen berbuat maksiat karena keinginan itu belum putus. Bahkan sudah dia miliki sebelum Ramadan. Karena itu, bagi seorang muslim, pada saat dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan Ramadan, rasanya seperti punya semangat yang lebih. Sehingga Anda lihat ya, yang gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, begitu Ramadan ada di shaf pertama sholat subuh. Loh, Bapak ini gak pernah ke masjid, tiba-tiba sholat subuh sekarang di shaf pertama. Kemudian dia mungkin bisa bertahan selama 3, 4, 5 hari, tiba-tiba hilang. Nanti muncul lagi, hilang, muncul, hilang, sampai akhir hilang sudah. Terjadi kemajuan shaf. Itu momentum di mana seseorang tersemangati untuk beramal soleh. Maka kalau kita ingin berubah, manfaatkan Ramadan. Mau nyari bulan apa lagi untuk bisa lebih mudah taat kepada Allah selain di bulan Ramadan? Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada di antara kita masih bersinggungan dengan transaksi riba, Ramadan adalah momentum untuk hijrah. Bersiap untuk saya siap tinggalkan ini. Insya Allah lebih ringan dibandingkan di luar Ramadan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin bersinggungan dengan harta haram, mau cari bulan apa lagi untuk momentum taubat dan hijrah kita? Ramadan itu paling gampang. Ibu-ibu yang mungkin belum berjilbab, mau cari bulan apa lagi untuk belajar pakai jilbab? Yang mungkin masih sering meninggalkan sholat, mau cari bulan apa lagi untuk kembali melaksanakan sholat? Jadi, di bulan Ramadan Allah kasih kesempatan yang jauh dari syariat, yang jauh dari agama, mendekat. Mau cari bulan apa lagi kalau nggak memanfaatkan kesempatan Ramadan?
Maka bagi mereka yang ingin taubat, momentum yang paling tepat dan paling memudahkan bagi dia adalah saat Ramadan. Karena jika di bulan Ramadan dia sulit untuk bertobat, mungkin di luar Ramadan lebih sulit lagi. Karena faktor godaan setan lebih dominan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Kalau orang tidak mendapatkan kebaikan di Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar dia maksiat. Di Lailatul Qadar dia malas untuk beramal. Di Lailatul Qadar dia sama sekali tidak melakukan ibadah. Faqad hurim, berarti ini memang orang ini betul-betul dijauhkan dari kebaikan. Karena Lailatul Qadar yang demikian mudah, orang bisa mendapatkan pahala. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama tabi'in, seingat saya Atha bin Abi Rabah, barang siapa yang man akhadha haddahu falahu hadduhu, barang siapa yang mengambil jatah di Lailatul Qadar walaupun sesaat, maka dia punya pahala sebanyak sesaat yang dia jadikan ibadah tadi, dan itu dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi misalnya, semalas-malasnya orang, dia ibadah di Lailatul Qadar mungkin hanya yang wajib saja. Salat maghrib sama isya, sudah. Karena batas akhirnya adalah hatta matla'il fajr, sampai subuh. Hanya dari maghrib sampai ada maghrib, isya, sudah. Maghrib dia salat, isya dia salat, setelah itu tidur. Maka insya Allah dia masih punya jatah Lailatul Qadar dengan ibadah maghrib dan isyaknya. Cuman dia kehilangan banyak nilai pahala yang dia sia-siakan waktunya. Baik, ini motivasi yang diberikan Rasulullah SAW. Sekarang kita akan lihat motivasi yang kedua. Kisah yang dialami sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Kita tahu bahwasanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau bercerita, anna rajulaini qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam bareng. Disebut saja di sini A dan B karena tidak ada namanya. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Si A ini lebih rajin ibadah daripada temannya. Fa ghazal mujtahidu minhuma. Yang lebih rajin ibadah ini ikut berperang. Fastushhida, lalu mati syahid. Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan, sementara orang yang kedua dia bertahan hidup setahun pasca si A. Si A lebih rajin ibadah, ikut jihad, mati syahid. Si B tidak lebih rajin ibadah dan tidak ikut jihad, tidak mati syahid. Si B tidak mati syahid. Nah, si B ini hidup setahun setelah si A. Punya umur lebih panjang setahun setelah si A pasca mereka masuk Islam. Tsumma tuwfiya, kemudian setelah itu si B wafat. Qala Thalhah, kata Thalhah, fara'aitu fima yaran naim, lalu aku bermimpi, ka'anni inda babil jannah, aku berada di depan pintu surga. Idza ana bihima, ternyata ada si A dan si B. Ternyata ada si A dan si B. Wa qad kharaja kharijun minal jannah. Lalu tiba-tiba ada penunggu surga yang keluar. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Kemudian dia mengizinkan si B untuk masuk surga duluan. Tsumma kharaja. Kemudian orang itu keluar lagi. Fa adzina lilladzi istushhida. Kemudian mengizinkan si A yang mati syahid. Tsumma raja'a, kemudian A dan B tadi balik. Faqala li, kemudian dia menyampaikan kepadaku, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Silahkan kamu pulang, kau belum waktunya untuk masuk surga. Maka pulanglah Thalhah. Terus bangun tidur. Fa asbaha Thalhatu yuhadditsu bihin nas. Akhirnya Thalhah menceritakan mimpinya ini kepada banyak orang. Fa ajibu lidzalik, mereka pun terheran. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga hal ini
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Qalu, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan." Si A ini kan lebih rajin ibadah. Tsumma stushhida fi sabilillah. Ditambah lagi dia mati di medan jihad sebagai syahid di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannata qabla. Sementara kenapa si B masuk surga duluan dibanding si A? Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah si B dia hidup setahun pasca wafatnya si A? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama? Bukankah dia ketemu bulan Ramadan dan dia puasa di bulan Ramadan? Bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah? Dan dia salat sekian rakaat dalam setahun? Qalu bala, mereka mengatakan, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard." Jarak antara keduanya di surga lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Si B masuk surga duluan, ditaruh pada tingkatan surga lebih tinggi daripada si A. Padahal si A ini lebih rajin ibadah ketika hidup, dan beliau mati syahid. Ikut jihad, mati syahid. Si B tidak ikut jihad. Si B tidak mati syahid. Dan tidak lebih rajin ibadah daripada si A. Tapi si B punya umur setahun lebih panjang pasca masuk Islam. Dan karena setahun hanya ketemu satu Ramadan. Hanya ketemu satu Ramadan. Yang kemudian kata Nabi SAW, ketika mereka masuk Islam, jarak surganya si B atau tingkat surganya si B lebih tinggi daripada si A. Sehingga Anda bisa pahami di sini ya, bahwa pahala mati syahid, pahala mati syahid dibandingkan dengan umur beramal selama setahun. Orang ini mati syahid. Yang ini punya umur beramal selama setahun. Dalam setahun ini kegiatannya apa? 1 kali Ramadan. Ya tentu saja 1 kali Ramadan, 1 bulan yang dia jumpai dengan berpuasa, beramal sepanjang Ramadan. Kemudian sekian kali sholat. Sekian kali sholat. Tapi ini bisa menyebabkan derajat orang di surga jauh lebih tinggi. Makanya bersyukur kepada Allah ketika Allah kasih kita umur yang lebih panjang. Kita bisa ketemu dengan banyak Ramadan. Karena jika 1 Ramadan saja bisa membuat derajat seorang mukmin jauh lebih tinggi di surga dibandingkan yang mati duluan, walaupun dia mati syahid. Bagaimana dengan banyak Ramadan? Namun ini hanya berlaku jika Ramadannya adalah Ramadan yang berkualitas. Berarti kalau Ramadannya tidak berkualitas, ya mungkin nggak ada nilainya sama sekali. Baik. Dan teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang mungkin mereka telah mendahului kita, terutama pada waktu COVID, banyak yang sudah meninggal di usia yang sama seperti usia kita. Tapi Allah kasih kita kesempatan untuk bisa ketemu beberapa Ramadan setelah COVID berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita betul-betul Ramadan yang berkualitas. Selanjutnya, persiapan yang pertama agar kita bisa menjadi orang yang berhasil saat Ramadan. Menyusuri Ramadan ibarat menyusuri jalan yang penuh pahala. Manusia akan terasa ringan untuk meraih semua pahala itu jika dia tidak terbebani di pundaknya.
beban itu adalah dosa. Sehingga ibarat orang melakukan sebuah perjalanan menuju Allah. Dalam perjalanan itu, Anda akan keberatan untuk bisa melakukannya dengan maksimal kalau di punggung kita punya beban. Dan beban itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban dosamu. Wa wada'na 'anka wizrak, kami lepaskan darimu beban dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang menjadi beban di punggungmu. Sehingga ayat ini mengajarkan dosa adalah beban. Allah menyebut dosa dengan beban, yang itu memberatkan punggung bagi sang hamba. Sehingga makin banyak dosa, maka makin banyak beban. Karena itu orang akan terasa berat. Sehingga mungkin ketika di bulan Ramadan, gimana Pak ya, saya kok mager Pak. Pengennya seperti yang lain tuh Pak. Bisa tadarus, hatam sampai dia baru tanggal 5 Ramadan sudah hatam sekali. 5 hari sudah hatam Al-Quran sekali. Baru tanggal 10 dia sudah hatam 2 kali Pak. Saya kok berat sekali mau menghatamkan Quran, baru dapat 3-4 lembar, udah ngantuk. Habis itu dia baca, sudah? Terus dilihat, oh masih banyak yang belum ya, baca lagi. Dia baca berhenti, lihat sisanya, oh kurang 3, gas. Karena dia tidak menikmati. Kok bisa dia mager seperti itu? Penyebabnya adalah dosa. Jadi di posisi ketika seorang hamba dia punya dosa dan maksiat, itu yang akan membuat orang itu jadi malas sekali untuk bergerak beribadah. Mau qiyamul lail, saya itu pengen seperti yang lain Pak. Bisa qiyamul lail, jam 2 mereka bangun ke masjid kemudian qiyamul lail. Saya pengen seperti itu. Masya Allah. Bisa jadi malasnya kita disebabkan karena punggung kita terlalu banyak beban dosa, sehingga membuat kita jadi kesulitan. Tidak lebih bebas ketika bergerak pada saat kita melakukan perjalanan menuju Allah. Coba kita lihat keterangan Ibnu Qayyim. Beliau pernah mengatakan, "Wa idza thaqula adh-dhuhru bil auzar mana al-qalba min as-sayri ila Allah." Apabila punggung itu terbebani dengan dosa, itu akan menghalangi hati untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Sehingga semangatnya jadi turun. Orang jadi terasa berat untuk beramal. Wal jawarih minan nuhud fi ta'atihi. Juga menghalangi anggota badan untuk melakukan ketaatan. Wa kaifa yaqta'u masafatas safar. Muskilun bil hamli ala dhahrihi. Orang yang membawa beban yang amat berat ketika safar, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan perjalanannya? Karena dia keberatan. Dan orang yang beribadah kepada Allah itu seperti sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Wa kaifa yanhadu ila Allah qalbun qad athqalathul auzar. Bagaimana mungkin hati yang terbebani dosa bisa bangkit menuju Allah? Falau wada'ta anhu auzarahu atau falau wudi'at anhu auzaruhu lanahadha wa tara syaukan ila rabbi. Andaikan beban itu dia lepaskan, tentu dia akan langsung bangun dan lari, dia melompat karena rindu dengan Allah. Itulah hati yang baik. Sehingga saat dia terbebani dengan maksiat, itulah yang menghalangi dia seperti kayak saya itu kayak dibelenggu Pak. Kayak mata ini kayak ditarik. Aku pengennya sih bisa, tapi rasanya kok ngantuk terus, berat terus. Ternyata ini mungkin penyebabnya.
kau masuk di bulan Ramadan dengan berlumur maksiat dan dosa. Itu pun kalau dalam bulan Ramadan puasa yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa kita. Terkadang di saat puasa pun kita numpuk dosa. Sehingga kita memasuki bulan Ramadan penuh dosa, di dalam Ramadan nambah dosa. Masya Allah. Gimana orang seperti ini bisa melakukan ketaatan dan ibadah? Dia mungkin akan keberatan. Maka sebelum masuk Ramadan, beban-beban itu mari kita tinggalkan. Mari kita lepaskan. Gimana caranya, Pak? Banyak istighfar kepada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau mungkin pakai kalimat yang lebih ringkas. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia bisa baca berulang-ulang kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan berusaha untuk menghindari maksiat sebisa yang kita lakukan. Baik maksiat yang berkaitan dengan indera kita, maksiat yang berkaitan dengan tata cara muamalah kita, maksiat yang berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama, dan seterusnya. Agar gerakan kita jadi lebih ringan pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, iringi dengan doa. Kita tidak tahu apakah kita nanti bisa ketemu Ramadan atau tidak. Walaupun tinggal kurang lebih sekian hari lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti kurang lebih 12 hari lagi. 12 atau 13 hari. Begitu dekatnya kita dengan Ramadan. Tinggal setengah bulan. Nggak sampai. Tapi nggak ada yang jamin apakah kita nanti bisa ketemu atau tidak. Tawakal kepada Allah dan iringi dengan doa. Salah satu bukti ketulusan hati adalah doa. Sehingga orang kalau mengharapkan sesuatu, jika memang serius, maka itu akan diutarakan dalam doa. Karena dia serius. Dia berharap sekali bisa, maka dia akan berdoa. Sebagaimana misalnya Anda lihat ya, orang kalau sudah musim tes CPNS, Masya Allah, berusaha gimana caranya biar nanti bisa berhasil. Sampai tiap sholat dia berdoa. Yang jarang sholat karena ada keinginan tertentu jadi rajin sholat, berdoa. Karena dia punya keinginan itu. Nah, maka bukti ketulusan hati adalah doa. Ketika kita jujur berharap bisa berjumpa dengan Ramadan, sudah selayaknya kita banyak berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan Allah Maha tahu saat Ramadan itu kita gembira atau kita sedih. Sebagian orang ada yang gembira saat Ramadan. Walhamdulillah. Dan itu bagian dari konsekuensi iman. Tapi kebayang gak Pak? Manusia yang sedih saat datang Ramadan. Kenapa dia sedih saat datang Ramadan? Yang pertama, karena terhalang maksiat. Karena kebebasan untuk maksiat jadi terhalang. Kebebasan untuk maksiat jadi terhalang. Sehingga di posisi ini maka dia akan kesulitan untuk berbuat maksiat. Saya pengen ini tutup, pengen ini tutup. Mungkin Anda bisa lihat begitu Ramadan diskotik banyak yang tutup. Saya pengen ini pada tutup. Kebebasan dia untuk bermaksiat jadi terhalang. Yang kedua, beban amal ibadah menurut dia jadi lebih banyak. Jadi
Dia merasa mungkin kalau tidak datang ke masjid dia malu. Kalau nggak puasa nanti dimarahi sama orang tuanya. Akhirnya dia terpaksa puasa. Kadang nyuri-nyuri gimana caranya agar batal puasa. Dan seterusnya. Itulah contoh orang yang sedih saat datang Ramadan. Dia anggap Ramadan itu beban berat bagi hidupnya. Mu'alla bin Fadl pernah mengatakan, Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashurin ayyuballighahum Ramadan. Orang soleh masa silam, mereka banyak berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar bisa sampai bulan Ramadan. Yad'una sittata ashurin ayataqabbala minhum. Mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima taubat, agar Allah menerima amal dari mereka. Jadi setahun itu dibagi 2. Dan itu semuanya adalah melayani Ramadan. Antara pra-Ramadan dan pasca Ramadan. Pra-Ramadan berdoa berharap agar bisa ketemu Ramadan. Pasca Ramadan, apa yang dia doakan? Mereka berdoa agar diterima. Diterima amalnya sehingga dia bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik dan amalnya diterima oleh Allah sebagai pahala. Sehingga setahun perjuangannya 2 ini. Masya Allah. Itulah kondisi muslim di masa silam. Mereka selalu dalam posisi apa ini? Siaga amal. Sebelum beramal, berdoa biar bisa beramal. Pasca beramal, banyak berdoa biar amalnya diterima. Jadi selalu siaga beramal. Nah, salah satu di antara contoh doa yang mungkin Bapak Ibu bisa baca. Saya kasih tugas, tolong dihafalkan. Saya nyari di mana Pak Ustadz? Nanti kita kasih ya beberapa poin ini. Yahya bin Abi Katsir, di internet cukup banyak ya. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan di antara doa para ulama masa silam, doa ulama salaf, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa ketemu Ramadan. Kita diselamatkan oleh Allah dari sisi kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan batin, agar bisa ketemu Ramadan dalam keadaan sehat lahir batin. Yang kedua, wasallim li Ramadana, serahkanlah Ramadan itu untukku. Dan bentuk menyerahkan Ramadan untuk hamba adalah Allah mudahkan dia untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Karena dia menyadari betapa istimewanya amal di bulan Ramadan, maka mereka memperjuangkan bagaimana caranya agar amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik, demikian doa yang barangkali bisa kita rutinkan. Minta kepada Allah 3 hal. Diberi kesehatan fisik, lahir batin, agar ketemu Ramadan. Yang kedua, dimudahkan menjalankan ibadah Ramadan. Yang ketiga, diterima amalnya sepanjang Ramadan. Masya Allah. Sehingga doa ini kalau dikabulkan, betul-betul orang itu sukses sepanjang Ramadan. Baik, selanjutnya yang ketiga, melatih diri untuk beribadah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW kalau bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Aisyah mengatakan, Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir Sya'ban. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Ibnu Rajab mengatakan, puasa Sya'ban itu ibarat latihan atau pemanasan untuk puasa Ramadan. Agar saat puasa Ramadan, memasuki Ramadan tidak terasa kesulitan dan keberatan. Nah, ini yang dipahami oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah, maka begini. Dalam setiap ibadah, itu ada ibadah sunnah. Salat, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Sebagaimana zakat, ada zakat wajib dan ada zakat sunnah. Zakat sunnah berarti sedekah biasa. Puasa juga sama. Nah, haji dan umrah juga sama. Haji yang pertama itu wajib, haji berikutnya statusnya sunnah. Nah, di posisi ketika seseorang ingin melatih ibadahnya, maka lakukanlah qobliyah. Biar orang itu lebih bisa semangat ketika mengerjakan ibadah. Sehingga dari sholat 5 waktu, semuanya ada qobliyahnya kecuali isya. Kita urutkan misalnya, subuh, qobliyah subuh, duhur ada, asar ada, maghrib juga ada. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya persiapan sebelum itu tujuannya adalah agar bisa lebih berhasil saat melaksanakan yang wajib. Karena itu saat bulan Sya'ban, para ulama mereka fokus membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal masahif faqara'aha wa ahraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dha'if wal masakin 'ala siyami Ramadan. Dulu kaum muslimin ketika memasuki Sya'ban, mereka fokus membaca mushaf. Mereka juga banyak mengeluarkan zakat untuk membantu orang yang lemah, orang yang miskin agar bisa puasa di bulan Ramadan dengan baik. Masya Allah. Sehingga ketika Ramadan itu belum datang, saat bulan Sya'ban, kaum muslimin sudah fokus dengan mushaf. Begitu masuk Ramadan lebih ngegas. Kadang kan kita tanggal 1 Ramadan buka surat pertama Al-Baqarah ayat 1. Masya Allah. Itu rasanya berat sekali bisa menghatamkan Al-Baqarah. Apalagi mohon maaf, kalau targetnya cuma sebulan hatam sekali. Sehingga sehari 1 juz. Padahal memungkinkan bagi dia untuk hatam 2 atau 3 kali sebulan. Ibnu Rajab mengutip keterangan ulama, waqala Salamah bin Kuhail, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Dulu bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Al-Qurra. Al-Qurra itu siapa? Para pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qurra, bulan bagi para pembaca Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban, apabila sudah masuk bulan Sya'ban, qala, beliau mengatakan, hadza syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya para penghafal Quran. Sehingga pas bulan Sya'ban itu budaya masyarakat untuk banyak membaca Quran makin berkembang. Di sini baca Quran, di sini baca Quran, di sini baca Quran. Itu di masa silam ya. Ya mungkin mirip seperti masyarakat kita saat Ramadan. Masjid bersahut-sahutan baca Quran. Ya, Anda mungkin bisa lihat suasana itu di Jawa Timur. Di sini baca pakai corong. Terlepas dari masalah hukum corong ketika baca Quran. Cuman banyak sekali kalau pas Ramadan orang berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, tumbuhkan tekad yang kuat. Sebuah perjuangan besar itu diawali dari tekad. Orang kalau punya tekad yang kuat, maka dia akan lebih semangat dan serius untuk mengejar harapannya. Sehingga sebuah perjuangan yang besar diawali dari tekad. Kalau nggak punya tekad, maju mundur gimana ya? Saya masih pertimbangan ini, pertimbangan ini, Anda nggak punya tekad. Dan
ada dua hal yang menyebabkan amal itu gagal. Coba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu azma. Nah, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami telah memberikan janji kepada Adam sebelumnya. Fanasiya, tapi dia lupa. Wa lam najid lahu azma, dan kami tidak menjumpai dia punya tekad. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis, aba, dan dia enggan untuk sujud. Jadi penyebab amal gagal. Penyebab amal gagal. Apa penyebab amal gagal? 1, lupa. Yang kedua, tidak punya tekad. Walam najid lahu azma. Tidak punya tekad. Nah, gagal karena lupa itu gimana, Pak? Seorang gagal untuk beramal karena lupa. Pada saat dia beramal, nggak fokus. Lalai. Batin. Akhirnya tidak maksimal ketika beramal karena dia lalai batin. Di posisi itulah amalnya jadi gagal. Demikian pula ketika dia tidak punya tekad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kenapa Adam itu melanggar, karena dia lupa, walam najid lahu fanasiya walam najid lahu azma. Dia lupa dan tidak punya tekad yang kuat untuk menghindari maksiat. Maka di sini satu kata kunci. Amal berat harus diawali dengan tekad. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai putriku, wahai putraku, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap ujian yang akan kau jumpai. Inna dzalika min azmil umur. Lalu beliau sebut inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya ini bagian dari azmil umur, dari urusan yang butuh tekad. Sehingga orang kalau dia nggak punya tekad, ya dia tidak akan bisa berhasil untuk melakukannya. Maka di sini barangkali bisa kita jadikan sebagai PR bersama ya, termasuk saya juga dan Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman yang ikut nonton di ANB Channel. 1, miliki tekad khatam Quran. Insya Allah bisa, Pak. Ya, ditambah. Biasanya saya sudah 2 kali. Berarti besok 3 kali. 3 kali? Iya. 3 kali khatam Quran. Yang kedua, tekad untuk qiyamul lail. Sehingga begitu selesai tarawih setelah Isya, Anda mungkin bisa pulang, belajar, baca Quran, dan seterusnya. Nanti tidur, jam 2 tekad bangun lagi. Tekad untuk banyak sedekah. Sehingga kita bersedekah A, B, C, bertekad. Nanti Ramadan saya akan lebih kuat lagi. Nah, di luar Ramadan dia sudah persiapan apa saja yang mau dikasihkan ke orang lain. Semua tekad itu akan melawan rasa malas Anda. Malas ini yang bahaya. Dan dilawan dengan tekad. Kalau lemah dan seterusnya karena bawaan fisik, ya semua orang bisa jadi mengalaminya. Tapi kalau sudah malas, nah ini penyakit yang perlu segera diobati. Selalu miliki niat yang baik. Terdapat sebuah hadis yang dhaif. Niyatul mu'min khairum min amali.
niat seorang mukmin selalu lebih baik daripada amalnya. Kami ulangi, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Walaupun hadis ini dhaif, tapi secara makna benar. Sebab terdapat banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang mukmin ketika dia punya niat lalu tidak jadi diamalkan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Siapa yang berangan-angan untuk berbuat baik tapi dia tidak berhasil melaksanakannya, kutibat lahu hasanatun kamilah, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Sehingga Masya Allah dihargai sampai pada posisi ketika seseorang itu sudah punya niat. Karena itu Imam Ahmad berpesan kepada putranya Abdullah bin Imam Ahmad, in wil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik, karena engkau akan selalu berada dalam kebaikan selama engkau punya niat yang baik. Hidup kita akan lebih terarah pada saat kita berusaha punya target tertentu dengan niat tertentu. Nah, di posisi ketika kita mau beribadah, maka perlu ada seperti ini. Pasang niat, saya harus ini, saya harus ini. Saya harus khatam sekian kali. Kemarin alhamdulillah sudah khatam sekali. Berarti besok khatam 2 kali. Nah, tekad itulah yang insya Allah nanti akan membuat sang hamba itu jadi lebih serius dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga Allah taala memberikan kita keberhasilan untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan maksimal, dan kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit. Namun kita akan jeda sejenak. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau minum kopi dulu atau apa dulu, karena kita kajian di jam kritis, banyak orang yang ngantuk. Apalagi tidak kelihatan ya. Baik. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, barangkali bisa kita sambung dengan diskusi terbatas bagi yang tergabung di Zoom. Kami persilahkan. Kita baik, kembalikan kepada Pak Febri ya. Iya, Ustaz. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan diskusi. Pertama ini dari Bapak Afif Ismail dari kantor pusat PTPN 1 Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi keberkahan untuk Ustaz dan Puan. Ustaz, saya mau tanya, apakah kita boleh menambah puasa sunnah selain Senin Kamis setelah tanggal 15 Sya'ban? Kemudian pertanyaan kedua, apakah untuk tentang pembayaran zakat fitri ini Ustaz, sebaiknya di mana ya Ustaz? Saya kerja dan kos di Jakarta, rumah di kota lain, dan rencana sebelum Idul Fitri pulang kampung mengunjungi orang tua. Untuk pembayaran zakat fitri, di mana yang lebih afdol, Ustaz? Demikian Pak Ustaz untuk yang pertanyaan pertama. Dijawab dulu atau dikumpulkan dulu, Ustaz? Baik, coba kita jawab dulu ya. Baik Ustaz, Ustaz. Berkaitan dengan puasa setelah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Ini pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah masuk pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Dan hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, Ahmad Syakir, dan juga Syekh Albani. Ada juga ulama yang menilai hadis ini dhaif seperti Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ad-Daruqutni, Ad-Dhahabi, dan ulama kontemporer yang mendhaifkannya adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Karena diperselisihkan antara ini sahih ataukah tidak, maka wallahu alam, insyaallah bagi mereka yang sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban lalu tetap ingin berpuasa sampai akhir Sya'ban, silahkan. Namun di situ ada dua peringatan yang tidak boleh dilanggar. Pertama, tidak boleh secara sengaja berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan.
di bulan Sya'ban. Misalnya di tanggal 28 atau 29 puasa dia. Gak boleh mendahului seperti itu. Nabi SAW mengatakan, La tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Sehingga sengaja tiba-tiba puasa di posisi mepet Ramadan, tidak boleh. Yang kedua, puasa di tanggal syak, tanggal yang meragukan. Ada sahabat yang mengatakan, Ammar bin Yasir pernah mengatakan, Man sama yawma syakkin faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, di hari yang meragukan, berarti dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini ada 2 hal yang dilarang keras, ya, jangan sampai, atau dilarang oleh Nabi SAW, yang dilarang apa bentuknya puasa saat Sya'ban. Yang pertama adalah sengaja puasa sunnah mepet Ramadan, mendekati Ramadan. Dengan dia berpuasa sehari atau 2 hari. Ini tidak boleh. Yang kedua, puasa di hari syak. Syak itu meragukan. Dan yang dimaksud puasa di hari meragukan adalah dia berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, yang diragukan apakah itu sudah masuk tanggal 1 atau belum. Jadi Sya'ban berjalan sampai 29 hari. Ini bulan Sya'ban. Baik, ini adalah hari ke-30. Ini ke-30. Nah, di hari yang ke-30 ini, besok ini kan berarti Ramadan. Di posisi hari yang ke-30 ini diragukan. Ini ragu. Sudah terbit hilal ataukah belum? Nah, di kondisi itu terlarang bagi kita untuk berpuasa. Terus gimana Pak? Pastikan di tanggal itu adalah 30. Dan jangan berpuasa. Tapi jangan-jangan sudah masuk. Nah, jangan-jangan itu keraguan itu semuanya dihilangkan dengan cara nggak boleh puasa. Disinilah kita diajarkan prinsip keseragaman. Biar orang itu ketika memulai Ramadan, memulai Syawal dan seterusnya dilakukan secara seragam. Wallahu a'lam. Tadi untuk pertanyaan satunya, pertanyaan satunya? Zakat fitri tadi bisa. Baik. Iya. Zakat fitri, sebagaimana namanya, zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau disebut zakat fitri, jadi ini kan bisa menggunakan 2 nama. Bisa disebut dengan zakat fitri, bisa disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitri disebut sebagai zakat fitri karena dikeluarkan saat waktu fitri. Waktu fitri itu adalah maghrib tanggal atau hari terakhir Ramadan. Maghrib malam 1 Syawal. Ini namanya waktu fitri. Jadi kalau sekarang adalah hari terakhir Ramadan, besok tanggal 1 Syawal, nanti malam itu disebut dengan waktu fitri. Udah? Dan fitri itu bukan suci. Fitri itu bukan suci. Kalau ada orang mengatakan Idul Fitri adalah hari raya suci, ini salah terjemah, jauh sekali salahnya. Fitri yang dimaksud adalah berbuka, tidak berpuasa. Waktu fitri berarti waktu berbuka, di mana
kegiatan Ramadan sudah selesai, dan itu masuk mulai dari maghrib malam 1 Syawal. Kemudian ada juga sebutan zakat fitrah. Zakat fitrah. Baik. Disebut sebagai zakat fitrah. Fitrah itu artinya jiwa. Dan yang dimaksud di sini adalah zakat badan. Nah, karena statusnya zakat jiwa atau zakat badan, maka dikeluarkan di mana jiwa berada, saat malam Idul Fitri. Jadi Anda ada di mana kalau malam Idul Fitri? Saya pulang kampung. Nah, berarti zakat fitrah Anda saat di kampung, karena Anda pulang kampung. Dari situlah zakat fitri dibayarkan sesuai dengan posisi di mana kita berada. Maka kaum muslimin para jamaah umroh, saya dulu pernah bimbing umroh akhir Ramadan. Malam tanggal 1 Syawal ya kita motivasi, ayo kita bayar zakat fitrah di sini. Ya, ada nggak Pak di sana banyak sekali orang jualan. Sudah satu bungkus per bungkus satu paket zakat. Penerimanya siapa Pak? Penerimanya nggak kurang. Banyak sekali para pekerja-pekerja sapu, pinggir-pinggir jalan, di sekitar Masjidil Haram, orang-orang Bangladesh, orang-orang India yang membutuhkan, Anda kasihkan mereka. Dan mereka fakir miskin, yang berhak dapat zakat. Wallahu a'lam. Berarti kalau yang bersangkutan sedang ada di perjalanan mudik, berarti dia harus menyalurkan di yang terdekat ya Ustaz? Berarti bisa dititipkan. Bisa dititipkan ya. Jadi misalnya sampai rumah besok subuh, atau sampai rumah malam terlalu larut, nanti bisa dititipkan ke orang tuanya agar nanti dibayarkan pas malam Id. Insya Allah itu lebih baik. Kemudian Jumzat ada pertanyaan gini nih dari ibu ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagi wanita yang belum lunas ganti puasa Ramadan tahun lalu, sementara sudah masuk Ramadan tahun ini, bagaimana hukumnya? Apakah boleh ganti lagi tahun depan atau boleh bayar denda? Ini mungkin juga kasusnya untuk Ibu menyusui atau Ibu hamil. Penjelasan. Orang yang menunda qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka dia berdosa. Sehingga misalnya dia punya kewajiban qadha selama sebulan. Dia punya waktu yang cukup longgar, atau selama sepekan karena haid misalnya. Dia punya waktu yang cukup longgar sekali untuk bisa membayar qadha tadi di sepanjang 1 tahun. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia tidak lakukan itu. Mungkin karena malas atau apa. Saya ketemu orang yang dia punya utang puasa Ramadan sampai 100 hari. Dulu waktu SMA nakal misalnya. Waktu SMP sudah balik tapi dia nakal. Sehingga saat haid dia tidak qadha. Berkali-kali kayak gitu sampai 100 hari. Masya Allah. Banyak sekali. Iya. Karena dia tidak menyelesaikan qadha Ramadannya. Nah terus kalau seperti itu gimana? Dia berdosa. Dia berdosa karena tidak menyelesaikan qadha Ramadan. Harusnya selesaikan qadha Ramadan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau sudah terlanjur gimana? Utang itu nggak hilang. Dan berikutnya kewajiban dia adalah bayar qadha plus fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 7 hari. Ya. Ini Sya'ban mungkin kurang 13-14 atau 14 hari. Tapi dia masih malas nih, nggak dikodok-kodok 7 hari ini. Sampai masuk Ramadan berikutnya, dia baru kelar 4 hari. Kurang 3 hari. Kurang 3 hari masuk Ramadan. Nah, nanti 3 hari dibayar setelah Ramadan. Plus dia bayar fidyah. Sehingga dia kodok 3 hari plus fidyah. Sejumlah 3 hari tadi. Karena pelanggaran ini, maka dia dikasih kafarah tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz.
Nah, pertanyaan dari Bu Dewi Lebuman dan mohon izin Ustadz bertanya, bolehkah menyicil membaca Al-Quran selama jam kerja Ustadz? Saya khawatir ini bertentangan dengan akad kerja dengan perusahaan. Apakah ada tips manajemen waktu agar target khatam di bulan Ramadan dapat dicapai? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. barakallahu fiik. Ya, memang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu yang bekerja karena Anda terikat dengan jam kantor. Namun, alhamdulillah di negara kita, karena masyarakat dan pemerintahnya Muslim, sehingga punya kepedulian dengan aneka aturan Islam yang ada. Umumnya, begitu bulan Ramadan, ada pemotongan jam kerja. Yang kedua, dalam situasi ketika Anda ngantuk sekali di jam kerja, ya, maka mungkin bisa minta izin ke atasan, boleh nggak saya tidur sejenak ketika jam kantor atau pasca duhur. Ya. Dan Anda mungkin bisa lakukan dengan nyicil tadi. Di jam kerja boleh nggak Pak baca Quran? Boleh dengan syarat. 1, tidak melanggar aturan, artinya diizinkan. Yang kedua, tidak ganggu ritme kerja, sehingga Anda menggunakan waktu itu, ritme kerja tetap teratur. Misalnya, kerjaan harus selesai jam 2 siang. Ya, jangan sampai gara-gara Anda melakukan kegiatan di luar tugas kerja tadi, hingga pekerjaan itu tertunda sampai jam 3, jam 4. Nah, Anda akan dikatakan salah kalau seperti ini. Yang ketiga, tidak menghalangi seseorang untuk kerja. Sehingga gara-gara misalnya saya baca Quran dulu, tadarus dulu, saya belum khatam 1 juz ini. Akhirnya terhalang dia untuk menyelesaikan laporan atau apa. Nah, yang kayak gitu enggak boleh. Maka pastikan bahwasanya ketika Anda baca Quran saat di jam kerja, di situ Anda tidak sampai melanggar aturan dan tidak ganggu kegiatan kerja. Kata kuncinya itu. Maka dalam posisi ini, ketika ada aturan yang melarang, dilarang untuk baca Quran ketika selama di jam kerja, tidak boleh bagi Anda untuk melanggarnya. Karena ketika selama di jam kerja itu berarti Anda harus selalu dalam posisi siaga kerja. Wallahu a'lam. Kalau mau nambah pertanyaan lagi belum Ustaz? Silakan. Satu lagi please. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Bagi wanita hamil atau menyusui yang dengan berbagai pertimbangan tidak bisa menunaikan puasa Ramadan, seperti apa cara menggantinya? Bila mana membayar menggunakan puasa pengganti atau membayar fidyah? Gitu Ustaz. Berkaitan dengan wanita hamil atau menyusui, mohon diperhatikan uzurnya karena latar belakang hamil atau menyusui, bukan karena latar belakang nifas ya. Ya meskipun umumnya wanita nifas itu menyusui. Kalau misalnya ada wanita nifas tapi tidak menyusui, maka nanti dia wajib qadha. Misalnya anaknya pakai MPASI, sehingga sejak lahir tidak netek ke ibunya, tapi menggunakan MPASI. Kami punya tetangga, saat dia selesai lahir, disusui ibunya itu muntah, selalu muntah. Sampai anak ini ya kurus kering karena nutrisinya bayi bisa bertahan selama sekian hari. Dari dari nutrisi yang dia terima selama di dalam kandungan. Jika dia tidak diberi ASI selama sekian hari tadi, dia masih bisa hidup. Nah, ini bayi nggak makan, nggak minum, masih bisa hidup. Karena setiap kali disusui ibunya muntah. Sampai akhirnya diinfus. Terus sama dokter dikasih susu yang lain. Ternyata bisa masuk. Nah, sehingga ibunya tidak menyusui lagi. Ini contoh, dia hanya nifas tapi tidak menyusui. Baik, di posisi ini, jika wanita tidak berpuasa,
karena disebabkan nifas, maka tetap wajib qadha. Selanjutnya, dia menyusui atau hamil. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh, karena pertimbangan menyusui atau hamil. Selanjutnya, dia nanti dalam hal ini jika tidak puasa, ada kewajiban yang harus dia lakukan. Ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat di sini. 1, dia wajib qadha dan tidak fidyah. Qadhanya kapan, Pak? Nanti setelah Ramadan berakhir. 1 bulan penuh, Pak, qadha, Pak. Ya, kalau dia nggak puasa 1 bulan, ya dia harus qadha 1 bulan. Sebisanya. Sehingga mungkin agak di ujung-ujung dia qadha. Ketika bulan Rajab atau bulan Jumadil Akhirah, Jumadil Ula, dia mulai qadha. Selama 4 bulan itu. Dicicil misalnya per 5 hari, 5 hari, 5 hari. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah dia fidyah tanpa qadha. Jadi bayar fidyah saja. Yang ketiga, dia qadha dan fidyah. Wallahu a'lam, secara pribadi pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini menurut saya adalah qadha saja. Karena manusia yang tidak bisa puasa itu cuma 2. 1, tidak bisa puasa selamanya. Dalam hal ini solusinya adalah qadha. Yang kedua, dia tidak bisa puasa plus dia tidak bisa puasa tapi sementara. Maka dalam hal ini dia harus fidyah. Orang sakit itu sementara, sehingga dia harus bayar fidyah. Wallahu a'lam. Dia harus qadha ya, orang sakit yang sementara itu dia harus qadha karena dia masih bisa berpuasa. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya sudah. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan insya Allah untuk rekan-rekan yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan melalui chat, insya Allah akan kami catat dan tentunya insya Allah nanti akan kita sampaikan pada tim Ustadz ya. Ini ada 1 pertanyaan yang mungkin penting. Monggo Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara menebus utang puasa yang tidak kita sadari di masa lampau. Utang puasa di masa lampau Anda bisa hitung. Karena itu nggak hilang ya, tetap wajib diqadha, nggak hilang. Misalnya dulu waktu SMP, SMA sudah balik, tapi kadang sering bolong puasanya. Anda tidak hilang puasanya, kewajiban puasanya, maka tolong dihitung. Sudah lupa Pak, diperkirakan kira-kira 1 bulan itu berapa kira-kira. Nah di situ kan ada batas bawah, ada batas atas, batas bawah sama batas atas. Ya 1 bulan itu tidak kurang dari 10, tidak lebih dari 20 hari. Anda buat batas atas yang 20 biar lebih yakin. Kalikan berapa jumlah tahun yang Anda tidak berpuasa atau sering bolong. Masya Allah Pak, dari kecil dulu, dari SMP, SMA. Yaitu konsekuensinya. Ketemulah misalnya 130 hari. Nah, nanti silahkan dicicil untuk berpuasa 130 hari itu. Miliki tekad. Kalau orang punya tekad, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin menyusuli pertanyaan tadi, kalau misalnya dia mengkodok 130 hari kan, kalau tidak salah itu kan niatnya kan tidak boleh bersama dengan puasa sunnah ya. Niatnya seperti apa? Baik, jadi niat qadha tidak boleh niat puasa sunnah. Sebagaimana Ramadan kan tidak boleh niat puasa sunnah. Ya. Anda Ramadan nanti ketemu Senin, Kemis berkali-kali. Ya. Boleh nggak Pak puasa Ramadan sambil niat Senin Kemis? Ya nggak boleh. Sama sebagaimana Anda sholat wajib tidak boleh qobliyah. Karena sholat wajib ini sendiri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya Ustaz. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan, sahabat, memang waktu kita terbatas dan insya Allah nanti akan kita coba sampaikan kepada tim Ustaz berikan jawaban dan kita akan sampaikan melalui sarana yang diberikan insya Allah. Dan tentunya untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya telah kami bacakan, insya Allah ada rezeki yang bisa kita ini ya, nanti ada top up link aja, alhamdulillah ya, nanti untuk untuk
yang sudah membaca ada Bu Dewi dari Rosela Baru. Oh, semua dapat yang tanya. Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. Baik, jadi nanti bisa menghubungi Pak Widodo ya di nomor HP 0853 6705 5033. Sekali lagi, untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan, yang sudah dijawab maupun yang belum, nah itu sudah disampaikan tuh Pak Widodo sudah menyampaikan nomor HP-nya, silakan dicatat, nanti bisa menghubungi beliau dan nanti bisa disampaikan juga untuk nomor link aja-nya. Baik, alhamdulillah kajian kita sudah kita selesaikan. Ustadz, mohon maaf Ustadz, apakah bisa ditutup dengan doa Ustadz? Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan aneka kegiatan ketaatan kepadanya di bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.